welcome to Friday Doctor. Hari ini aku bakal bahas seputar suntik botox. Seperti yang kita tahu, botox atau botulinum toxin ini sebagai perawatan anti penuaan tapi tanpa bedah. Jadi kalian nggak perlu operasi kalau pakai botox ini. Botox bekerja dengan cara menghilangkan kerutan di sekitar dahi atau mata, dan biasanya bisa juga buat bibir, kayak ngebentuk bibir gitu. Oh ya, botox ini cenderung mahal tapi nggak permanen. Jadi kayak ada jangka waktunya pakai botox ini. Botox ini cenderung aman disuntikan oleh dokter dengan dosis kecil dan biasanya nggak berpengaruh sama otot lain. Misalnya kalian nyuntikin di daerah pipi, nggak akan berpengaruh sama dahi kamu, dagu kamu atau dahi kamu. Tapi kalian tahu nggak sih, botox ini sebenarnya diproduksi oleh bakteri yang namanya Clostridium botulinum. Menurut FDA atau Food and Drug America, mereka telah menyetujui kalau botox ini sebagai perawatan anti penuaan yang bersifat sementara. Di Indonesia, mereka juga udah menyetujui kalau botox ini sebagai relaksan. Dan sekarang udah bisa dijual bebas, tapi hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Nah, sekarang aku bakal jelasin nih cara kerja botox. Jadi kalau botox disuntikin ke muka kalian, botox ini bakal berfungsi. Jangan buka story, aku lagi record. Nah, sekarang aku bakal jelasin nih cara kerja botox. Nah, botox ini bekerja kalau misalnya kalian suntikan, dia bakal memblokir aktivitas saraf pada otot dan alhasil ototnya bakal lumpuh untuk sementara waktu. Biasanya botox disuntikan pada kerutan garis di antara kedua alis atau di ujung mata, dan juga pada kerutan di dahi. Selain buat kecantikan, botox ini biasanya juga digunakan oleh dokter untuk menangani kondisi hiperdrosis, distonia servikal, migrain, disfusi kandung kemih, atau mata kedutan, dan masih banyak lagi. Biasanya hasil suntikan akan terasa setelah 14 hari dan biasanya berakhir 3-6 bulan. Untuk dosis dan luas area suntikan itu tergantung pasiennya sendiri. Nah, efek sampingnya nih guys, biasanya kalau kalian habis suntik botox bisa terjadi memar atau bengkak-bengkak di sekitar wajah, mata kering, atau juga bisa pusing. Nah, ada juga komplikasinya nih guys, tapi nggak semua orang bisa kena komplikasi sih, tergantung prosedur dan kondisi seseorang. Nah, untuk komplikasi, pasien bisa terkena ptosis atau mata turun pasca suntik dari botox itu sendiri. Kalian ntar bisa googling sendiri ptosis itu gimana ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan prosedur suntik botox ini, kalian perlu satu, informasikan ke dokter kalian kalau misalnya kalian itu punya kondisi lain, misalnya hamil, lagi hamil, menyusui, atau misalnya kalian punya penyakit lain. Oh ya, termasuk juga kalau kalian dalam masa percobaan untuk hamil. Dua, kalau misalnya di area yang bakal kalian suntikin itu lagi ada infeksi atau pembengkakan, kalian harus kasih tahu dokter. Tiga, perhatikan kalau kalian ada riwayat gangguan otot atau kelemahan otot. Empat, kalau kalian pernah mengalami sulit nafas atau sulit menelan, kalian juga harus kasih tahu ke dokter. 5. Kalian ada alergi atau reaksi pada obat tertentu. Umumnya prosedur suntik botox ini cenderung aman kalau dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang profesional. Cuman kalau kalian ada efek samping atau tiba-tiba terjadi sesuatu setelah pasca suntik, kalian harus segera hubungin dokter. Nah, berikutnya aku bakal kasih kalian tips and trik. Yang pertama, sebelum kalian melakukan suntik botox, kalian tuh harus benar-benar yakinin diri kalian kalau kalian emang mau suntik botox. Karena pertama mahal, kedua ini bersifat temporary. Yang kedua, sebelum kalian suntik botox, ada baiknya kalau kalian konsultasi sama pasien yang udah pernah suntik botox sebelumnya. Jadi mereka pasti lebih pengalaman kan. Yang ketiga, pilih dokter yang berkualifikasi dan telah terlatih menjalani prosedur suntik botox ini. Jadi itu aja video Friday Doctor kali ini tentang botox. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Like always, stay healthy and be beautiful. Bye!